Demi Indonesia yang lebih baik, guremkan Partai Demokrat dan PKS. Kalau mau tahu apa bedanya partai ideologis dan partai oportunis, lihat saja PDIP dan Nasdem. PDIP ketika ada partai yang berbeda atau bertentangan ideologi, dengannya langsung menolak berkoalisi dengan partai tersebut. Meskipun kalau seandainya mereka berkoalisi, akan memberi keuntungan tersendiri bagi PDIP. Bagi partai yang didirikan oleh Megawati itu, ideologi partai lebih penting untuk diperjuangkan daripada hanya sekedar meraup suara sebanyak-banyaknya. Sedangkan Nasdem kita tahu sendiri bagaimana polanya, menjajaki koalisi dengan partai manapun, tidak peduli adakah partai itu ideologinya berlawanan atau tidak. Yang penting bisa memenuhi syarat presidential threshold 20%, serta mendapat dukungan sebanyak-banyaknya, plus jatah kursi menteri. Lihat saja yang dilakukan Om Paloh Brewok belakangan ini, kesana kemari mencari kawan koalisi, termasuk mewacanakan mau mendukung Anies yang dekat dengan kelompok intoleran itu sebagai capres. Di samping itu ada juga partai lain yang tidak layak didukung sama sekali, yakni Partai Demokrat dan PKS. Kenapa demikian? Berikut beberapa alasannya. Pertama, Partai Demokrat. Saat SBY berkuasa dulu, partai ini memelihara kelompok radikal. Lihat apa yang dilakukan oleh FPI kala itu, sewenang-wenang banget. Mulai dari aksi sweeping di tempat hiburan malam, merusak kafe dan bentrok dengan warga Kemang, Jakarta Selatan, menyerang kampus Mubarak, mengancam pengelola TK Tunas Pertiwi di Jalan Raya Bungur Sari agar menghentikan kebaktian, melakukan penutupan paksa gereja Kristen Pasundan Dayakolot Bandung, mempersekusi jamaah Ahmadiyah, dan masih banyak lagi aksi yang tidak beradab lainnya yang dilakukan oleh FPI. Tindakan biadab dan intoleran ini juga yang kemudian membuat beberapa orang mendesak agar SBY membubarkan FPI kala itu, seperti Gus Dur dan lain-lain. Sementara Ketua Fraksi PDIP waktu itu Cahyokumolo dan Ketua PKB mendesak agar SBY dan Kapolri Sutanto segera menindak ormas anarkis itu secepatnya. Tapi apa yang dilakukan oleh SBY? Dia seperti tidak berdaya di hadapan Rizik dan anak buahnya. Itu baru FPI loh, belum lagi HTI. Di zaman SBY lah organisasi anti Pancasila dan mau mendirikan khilafah itu tumbuh subur, bak jamur di musim penghujan. Mirisnya lagi, hanya di era SBY, televisi milik negara TVRI menyiarkan acara Muktamar Khilafah HTI, yang di acara itu mereka secara terang-terangan menyuarakan propaganda anti-NKRI. Di samping itu, salah seorang dedengkot HTI, Felix Xiao, juga kerap diberi panggung di TVRI. Pokoknya ngeri banget. Perongrong negara malah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mempropagandakan ideologinya di televisi milik pemerintah pula. Lagi-lagi soal kalkulasi politik, kalau seandainya SBY berani membubarkan HTI, tidak memberi mereka panggung di TVRI serta mengecam tindakan mereka yang anti Pancasila itu, siap-siap saja Partai Demokrat ditinggalkan oleh sebagian pendukung. Dan kedua, jangan lupa saat SBY berkuasa dulu, kader Partai Demokrat banyak banget yang korupsi. Mulai dari ketumnya Anas Urbaningrum, anggota Dewan Pembina Harta Timur Daya, Wasekjen Jerowasik, Ketua DPP Sultan Batu Gana, Bendahara M. Nazarudin, dan lain-lain. Termasuk ada juga yang beberapa kepala daerah kader Partai Demokrat turut menikmati duit negara dengan jalan haram. Jadi ketika dapat kesempatan berkuasa, mereka memanfaatkan betul untuk memperkaya diri sendiri. Pertanyaannya, yang katakan tidak pada hal korupsi, itu mau disuruh berkuasa lagi? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Sedangkan PKS, kenapa tidak layak didukung? Pertama, main isu SARA untuk mendapatkan suara di pemilu, seperti yang pernah diungkapkan oleh Yeni Wahid di acara Mata Najwa kala itu. Bahkan PKS lah partai yang pertama kali memulai memainkan isu SARA untuk menyerang lawan politik. Kedua, ini patut diwaspadai, partai ini banyak dipilih oleh kelompok 212. Kelompok inilah yang pada Pilkada DKI 2017 lalu main isu SARA untuk memenangkan Anies. Demikianlah gambaran Partai Demokrat dan PKS yang sebenarnya.
Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa dua partai tersebut layak diguremkan demi Indonesia yang lebih baik, tanpa intoleran dan tanpa kemunafikan. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padli di Stewart.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.